Halo semuanya, video ini adalah video untuk pembelajaran saya di perkuliahan untuk mata kuliah web programming. Topik kali ini adalah testing pada framework Laravel. Pada video kali ini saya menggunakan referensi dari kawancoding.id sebagai studi kasusnya dan official dokumentasi dari Laravelnya sendiri sebagai kita. Oke, sebagai intro, Laravel sendiri menggunakan library framework bernama PHP Unit. Itu udah di default dari Laravelnya udah menyediakan. Untuk konfigurasinya kita bisa lihat di file phpunit.xml. Ini untuk konfigurasinya kita bisa ubah di sini. Secara default directory test pada Laravel itu punya dua sub directory. Itu ada feature dan unit. Ada feature dan unit. Untuk pengertiannya, perbedaannya, unit test itu tes yang fokus pada porsi kecil dari code kita. Biasanya itu fokus pada satu single method. Nah, unit test sendiri ini tuh nggak ngebut Laravel aplikasi Laravel kita. Makanya waktu kita ngejalanin si unit test ini kita nggak bisa ngakses database dan service framework lainnya. Secara umum kita bakal menggunakan si fitur test ini. Yang biasanya kita bakal ngetes suatu fitur atau flow dari satu fitur yang kita buat. Oke, itu untuk intronya. Ini contoh code-nya dari XML test yang udah ada dari Laravelnya. Ini ada di feature. Ah, jika kita perhatikan tuh waktu kita nulis metode test diawali dengan tes sebagai prefix. Ini tes. Nah, itu tuh wajib ya hukumnya. Jadi tuh nulis prefixnya tes itu biar si PHP unit itu ngenalin metode tersebut itu berisi tes biar bisa dijalanin sebagai tes gitu. Nah, selanjutnya kita bisa ngejalanin aja langsung sih tes. Uh, Contohnya itu yang tadi kita bisa ngejalanin tesnya menggunakan perintah ping.bin/php unit. Di sini uh, testing berjalan oke, sukses dengan penjelasan ada dua tes yang terjalankan dan dua assertions. Dua tes ini berasal dari dua file, yaitu XML test yang ada di directory feature dan unit. Nah, dua assertion ini tuh juga assertion yang berasal dari masing-masing file tersebut gitu. Jadi ini ada dua file yang dites, ini sama ini, terus masing-masing ada assertion sendiri. Nah, perlu diketahui juga setiap kelas ini bisa lebih dari satu assertion nih, nggak harus satu metode satu assertion gitu. Oke, selanjutnya kita tadi udah ngetes, terus kita bisa nyoba buat ngebuat testing. Nah, waktu kita pengen ngebuat tes, kita bisa ngejalanin perintah php artisan. uh, Perintahnya tuh make test, terus nama tesnya apa. Misal kita buat artikel test. Nah, artikel test ini bakal ke generate di test feature. Kalau kita mau buat unit test, kita tinggal nambahin flag uh, strip-strip unit gitu. Nah, uh, sebenarnya karena tadi kan ada syarat ya buat ngebuat prefixnya itu depannya test, kita bisa pakai alternatif lain, yaitu pakai annotation at test. Jadi kita waktu pakai annotation at test ini kita nggak perlu ngasih prefix test gitu di metodenya. Misalnya gini, run. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal ngebuat satu skenario untuk testingnya. Namanya itu user can see all articles. Jadi di sini itu skenario nya kita bakal ngebuka halaman artikel di root/articles. Terus di artikel ini kita bakal ketampil judul artikelnya. Terus juga yang ketampil ini tuh spesifik file view. File view ini juga spesifik lagi filenya yang mana gitu. Jadi ini pertama kita
uh, ngambil responsnya dulu dari root artikel, terus kita nge-assert statusnya 200 atau oke, nggak ada error. Terus kita nge-assert, kita ngelihat ada keyword judul blog gitu. Terus kita nge-assert juga tampilannya itu spesifik ke file article.index. Oke. Skenario nya seperti itu. Coba kita jalanin langsung. Oke. Waktu kita jalanin errornya itu assertnya 200 tapi 404. Kenapa 404? Karena rootnya itu not found, nggak ada slash artikel. Untuk itu kita harus definisikan dulu rootnya. Oke, kita jalanin tesnya. Error lagi soalnya kita nggak assert keyword judul blog, tapi kita nggak ngeliat ada judul blog gitu. Coba kita kasih yang diminta. Oke, error lagi. Kenapa error? Karena responsnya itu bukan view. Tadi kita mintanya tuh nge-assert view-nya itu sebuah view gitu. Nah, karena kita dimintanya untuk view, maka kita coba kasih view. View-nya itu tadi artikel dot index ya. 500 internal server error karena si artikel dot index itu nggak ada. Artikel dot index nggak ada. Kita harus buat view si artikel dot indexnya. Coba kita buat folder artikel, terus kita buat view index. Oke, kita coba jalanin. Error lagi, kita nggak ngelihat ada keyword dari judul blog. Coba kita kasih judul blog ya. Coba kita jalanin. Nah, tesnya udah oke. Sesuai dari skenario yang telah kita buat, yaitu nge-assert statusnya 200, oke nggak ada error. Terus nge-assert si ada keyword dari judul blog, oke nggak ada error. Ada nge-assert responsnya itu sebuah view yang spesifik ke artikel.index dan nggak ada error. Oke, kira-kira video kali ini seperti itu. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.